Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdalu salati wa atamut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan bil lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil him waj'alna mimman yastami'una qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita pada malam hari ini masih dapat berkumpul di majelis kita, majelis taklim Riyadul Jannah. Mudah-mudahan dengan berkat perkumpulan kita ini Allah senantiasa merahmati kita barataan. Allah jadikan kita barataan istiqamah dalam kebaikan, istiqamah dalam ketaatan, istiqamah dalam bermajelis. Allah hindarkan pada hati kita sifat malas dan kulir. Sama aja bang itu, karena sesungguhnya malas, kulir atau kasala itu adalah merupakan daripada perbuatan setan. Dan Allah jadikan kita barataan sugih ilmu, sugih harta, sugih amal. Dan Allah kabulkan hajat kita, baik itu di dunia ataupun hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan dengan berkat salawat kita kepada Rasulullah, kita menjadi orang yang berhak mendapat syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita melanjutkan pengajian yang minggu yang lalu tuh di halaman 17 lah, di paragraf terakhir di halaman 17, dan setengah daripadanya yaitu hijab artinya dinding. Ini kan sudah, cuman tak ulang lagi cetakannya. Nah, cuman ini versi yang kayak itu terbentuknya ya lah. Yaitu dinding ibadatnya daripada segala cahayanya dan perhiasannya dan keelokannya. Karena tiap-tiap satu amal ibadat itu baginya cahaya dan perhiasan dan keelokannya, maka berhentilah orang saleh kepadanya daripada melihat akan perhiasannya dan keelokannya. Maka sukacitalah ia dengannya dan lupalah ia akan Allah Ta'ala daripada sebab yang demikian itu. Nah, jadi ada sebagian orang nang beribadah melihat daripada padilahnya, jadi perhiasan ya, kalau cahaya namanya istilah itu keelokan. Nah, itu maksudnya padilat tuh. Nah, bagi orang tasawuf, orang beribadah apabila melihat fadilat itu belum ikhlas lagi. Walaupun bagi ulama fikih sudah dikategorikan sebagai ikhlas. Jadi standarnya beda Bang Eko ya kalau. Nah, ini bukan standar kita Bang lah, tapi ini standar ahli-ahli tasawuf. Iyalah. Nah, ahli-ahli tasawuf. Cuman yang penting kita tahu bahwa itu standar orang ya kalau Bang Eko. Nah, syahdan tiada yang melepaskan akan dikau salik daripada segala perkara bahaya tersebut, melainkan syuhudmu dan pandangmu akan bahwasanya perbuatan itu sekaliannya terbit daripada Allah Ta'ala.
Jadi kan Sabtu ada 6 kok. Yalah, ada 6. Kalau hal-hal yang membatalkan suluk, pertama riya, yalah. Ya kah? Yang kedua malas, yang ketiga apa ngarannya jemu, bosan atau merasa puas. Itu sudah kita jelaskan lah. Dan sum'ah. Nah, riya artinya meminta lihat. Ya kalau dari kata ro'a artinya minta lihat. Sum'ah minta dengar, mahabarakan amal ibadah dengan tujuan minta dengar. Jadi ada sum'ah ini kan satu akar kata dengan sama nih. Allah punya sifat sama, artinya mendengar. Cuman kaitannya dengan penyakit hati ini, kita hendak minta dengarkan orang, tapi kan semerta-merta minta dengarkan orang supaya untuk dipuji atau disanjung orang atau ditinggikan orang, itu hanya masuk dalam kategori sum'ah. Tapi kalau minta dengarkan orang tujuannya adalah untuk menampakkan karunia Allah, ya kalau fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, itu ada sum'ah. Nah kayak aku nih pengacara pasti minta dengarkan. Aku ceramah, jangan dengarkan aku mumulan, dia pasti minta dengarkan. Tapi tujuan aku ceramah memang minta dengarkan. Nah itu bang bagi saya ibadah minta dengarkan. Sama minta dengarkan, minta dengarkan itu sama. Tapi bedanya apa? Bedanya adalah nang saikung minta dengarkan supaya dipuji orang, supaya dibesar-besarkan orang, supaya disanjung orang. Berarti subjeknya di situ adalah orang. Yang satu minta didengarkan dalam rangka ingin menampakkan daripada karunia Allah. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dan nikmat yang diberikan Allah Ta'ala kepadamu, maka habarkanlah. Nah itulah. Maka kayak apa caranya? Nah, supaya kita terlepas dari 6 penyakit itu. Caranya adalah melainkan syuhudmu dan pandangmu akan bahwasanya segala perbuatan itu sekaliannya terbit daripada Allah Ta'ala. Jadi kita kahanang bepandir ini bukan kita, tapi perbuatan Allah. Atau kalau kita mengkaji sifat 20 bahari itu kan tajali sifat kalam Allah pada diri kita, sehingga kita bepandir. Kita karena melihat lain, bukan kita yang melihat, tapi pak tajali sifat besar Allah pada diri kita sehingga kita bisa melihat. Kita karena mendengar, bukan kita yang mendengar, tapi melainkan tajali sama Allah. Sama ini kan artinya maha mendengar pada diri kita. Kita kadang bisa ahli, bukan, tapi tajali sifat iradat Allah pada diri kita sehingga kita ahli. Itu kan masih diurai Amang Eko saat kita berpandir. Oh ini kan berpandir lain tajali sifat kalam. Saat inya bergerak, ya kalau gon. Nah, inya karena bergerak bukan. Terus tajali sifat kudrat Allah pada dirinya. Ini ngarannya martabat 7 gunanya. Oh, Sidin bisa bicara mah. Berarti Sidin itu berilmu. Iya. Oh, pintar Sidin. Bukan Sidin yang pintar kok ay. Ilmu, alim, tapi tajali sifat ilmu Allah, ya kah? Nah, oh Sidin tuh sakahandak anak guring kah, anak tuh humbeling kah, anak telanjang kah, terserah Sidin aja. Berarti bakahandak Sidin kena bakahandak lain, tapi tajali apa? Tajali sifat iradat Allah. Ya kalau kalam kudrat, bergerak kudrat. Oh, nah kita mendengar. Ya silakan masuk Irwan. Waalaikumsalam. Kita bisa mendengar macam-macam, kita dengar yang wajar. Orang bernyanyi, yalah. Orang menggosip, orang pandir mengaradau. Kita karena mendengar lain. Kita karena mendengar bukan kita mendengar, tapi tajali sifat sama Allah. Kita karena melihat, kita melihat gunung, melihat pemandangan,
melihat hal-hal yang indah. Kita karena melihat bukan, tapi tajalli sifat besar. Nah, yang dan seterusnya. Ini 7 kah? Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Syuting lagi. Kudrat, iradat, ilmu. Nah, kita kah hidup? Ini kita seorang kadang hidup bukan, tapi tajalli sifat hayat. Nah, amun membaca kayak ini tuh asa repot bang. Orang bepandir tuh tajalli kalam. Orang bergerak tuh tajalli kudrat. Orang tajalli ilmu. Ini masih repot emang Eko. Ya kalau memang sudah menghilangkan diri kita sendiri, paham lah Gon. Tapi masih repot. Karena banyak yang diingatkan, Mbah Bang, gabung jadi satu. Nah, rangkuman daripada tajalli 7 ini, tajalli kudrat, tajalli iradat, tajalli ilmu, tajalli hayat, sama basar kalam, itulah yang disebut dengan tajalli af'al Allah. Tajalli af'al Allah itu bolehlah kita katakan sebagai tauhid af'al. Maka ketika kita melihat orang berkata-kata, itu perbuatan Allah. Kenapa ini kau pandir? Karena perbuatan Allah. Ketika kita melihat orang berjalan, itu perbuatan Allah. Ketika kita melihat orang alim, itu perbuatan Allah. Ketika kita melihat orang mari rimbat, kadang sampai tersinggung lagi, kita cepat memulikakannya. Ingat kawa mari rimbat karena perbuatan Allah pada dirinya. Nah, jadi kan apa lagi dah? Nah, umpamanya di kejadian di Spanyol, bini orang Spanyol sarek lon laki. Nang laki kan tapi tersinggung lagi dah karena nang laki memandang tuh perbuatan Allah pada istrinya. Itu kejadian di Spanyol. Kadeda di warung pundaknya kadeda. Dada. Kok jadi dada? Tuh nah, tuh paham lah Pak. Atau misalkan kita di luar melihat kawan pina malah lain, ya kalau ya udah. Ya amunnya sangkal diturutakan sangkal terus saya. Iyalah. Ada orang pinanya pandir meribat tabuk. Ya mun kita kada makrifat umak aja buyaknya ngintu aja ya kalah. Nah, tapi kalau kita ahli makrifat kita pandang. Bujur ini nyambut bungol tambuk tuh jelek, tapi hakikatnya itu adalah perbuatan Tuhan. Nah, mengatakan di perbuatan Tuhan Gon. Berdiri pada makam tauhid af'al, sekada-kadanya sudah bisa menetralisir emosi pada diri kita. Masuklah. Masuklah ya, masuk mana? Contoh mana? Tapi jangan mentang-mentang kayak ini begitu tampar orang perbuatan Allah ya dilawan juga. Menikam perbuatan Allah ya pokoknya orang ribu lah. Ini maksudnya meminimalisir perasaan di dalam hati. Ya kalau meminimalisir daripada perasaan di dalam hati. Ini pahamlah, Jar. Nah itu. Jadi melihat yang baik-baik, itu berzikir, itu perbuatan Allah. Di pasar dengan hiruk pikuk berbagai macam aktivitas, di situ perbuatan Allah. Beretaan kita pandang perbuatan Allah. Nah itu tuh kawan pina bore perbuatan Allah. Kawan baik perbuatan Allah. Sekadang-kadangnya itu meminimalisir rasa sarik atau mungkin rasa tersinggung atau mungkin emosi kita kepada orang. Kadang-kadang kan kita orang tuh bisa ada kedekatan emosional. Artinya begitu beparakan emosi terus bawaannya kan bisa juga itu. Nah, atau bisa juga menghilangkan sifat sombong pada diri kita yang kedua pulang. Menghilangkan sifat ujub, bangga, takjub kepada diri sendiri, aneh. Orang takjub tuh kepada gunung, indahnya gunung, atau kepada pemandangan, bagusnya pemandangan, kan bagus tuh. Ini takjub kepada diri sendiri. Kayak bawa takjub lawan diri seorang. Harap juga boleh. Terus sakit jiwa manusia itu. Orang takjub tuh lawan orang. Wah hebat pian nih. Bagus pian nih. Ini ujub. Ujub tuh artinya takjub kepada diri seorang. Kagum lawan seseorang. Kayak Jar, kagum. Aku kagumi kamu. Lawan siapa? Lawan aku seorang. Wah luar biasa kagum aku. Lawan siapa? Lawan aku seorang.
Lah, apa itu manusia berkata kayak itu ya lah. Nah, jadi memandang saberetan pada perbuatan Allah. Nah, bagaimana caranya, langkah-langkahnya Irwan ya lah. Dan pemahaman tentang tauhid af'al ini kita lihat dalam itu sepertilah yang lagi akan datang kenyataannya pada pasal yang pertama ini insya Allah. Baik, lanjut ke halaman 18. Pasal 1 tauhid af'al. Al-faslun awal fil bayani tauhidul af'al. Itu bacaannya. Nah, kan itu kan kada berbaris jauh kok. Logikanya mun kada berbaris barang kita membaca. Nya gundul juga, lain gondrong ya kalau. Nah, itu tulisannya tuh al-faslul awal fi bayani tauhidul af'al. Al-faslun artinya bab, pasal itu artinya bab, pasal itu bahasa Arab. Pasal bahasa kitanya bab. Kayak buku juga bab 1. Ya kalau bab 1 kita baru belajar sekolah gitu loh Abang Bo. Nah, al-faslul awal berarti bab 1 pasal pertama. Fi bayani pada menerangkan. Nah, fi bayani tauhidul af'al mengesahkan Allah pada perbuatan. Nah, itu. Iyalah orang bisa bahasa Arab ya kalau gon. Oke, kita lanjutlah. Bermula pasal pertama pada menyatakan tauhid af'al, artinya mengesahkan Allah Ta'ala pada segala perbuatan. Nah, harus kita mengesahkan Allah pada segala perbuatan. Nah, apa maksudnya nih? Kita lanjut baca. Ketahui olehmu hai salik. Salik ini paham kalau sudah orang-orang yang menuju kepada Allah, menjalani ilmu tarekat, ya kah? Salik. Salik itu adalah orang yang menuju kepada Allah. Nah, ya pekerjaannya disebut dengan suluk, orangnya disebut dengan salik, ajarannya disebut dengan tasawuf. Orang salik itu mengamalkan ajaran tasawuf. Gawiannya disebut dengan suluk, orangnya disebut dengan saleh, ajarannya disebut dengan tasawuf. Paham lah itu? Jelas kalau nih? Salah lagi. Orangnya disebut dengan saleh, gawiannya disebut dengan suluk, ajarannya disebut dengan tasawuf. Itu aja. Ini tasawuf nih kayak ini kan sudah nanti no. Tasawuf itu bisa terbang, itu burung. Ya kalau aja. Ketahuilah olehmu hai salik, bahwasanya tiada yang melepaskan akan dikau daripada segala bahaya yang tersebut itu, yang di atas yang 6 tadi. Iyalah, makanya kitab bahaya itu bersambung. Masa bahaya yang tersebut apa? Yang 6 tadi. Mana yang 6? 4 pengajian semalam di mana ya? Di Banjar guru. Iya. Ingatakan tuh jadi kamu bingung mana nang 6 ya sudah semalam. Jadi ajarlah tinggal di review aja mana nang 6 tuh di atas. Mana tadi tuh? Ketahuilah olehmu hai salik, bahwasanya tiada yang melepaskan akan dikau dari segala bahaya yang tersebut. Itu maksudnya, melainkan pandang dan syuhudmu akan bahwasanya segala perbuatan yang berlaku di alam ini sekaliannya daripada Allah Ta'ala, daripada Tuhan. Jadi segala yang terjadi di alam ini, apapun jadi gawian Tuhan. Daun gugur melayang-layang di angin, gawian Tuhan. Tuh ingatakan, tuh kada lepas jikir. Ya, orang lalu lalang, ada yang bersepeda motor, ada yang bermobil, barataan, pandang, syuhud itu gawian Tuhan. Oke, ada burung terbang, pandang, gawian Tuhan. Ada bunga mekar, pandang, gawian Tuhan. Perbuatan Tuhan nampak pada semua makhluk-makhluk di alam semesta.
Nah, Nabi bersabda, la tatakhara zarratin, kada bergerak satu biji sawi pun, satu atom pun, illa biiznillah, kecuali itu perbuatan Allah. Mun orang awam, illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Kita rancak Allah. Padahal dalam pandangan tasawuf, maksud izin Allah adalah perbuatan Allah. Paham kok? Kan kita kena ya dengan izin Allah, insya Allah. Kalau kita ahli tasawuf memahami dengan perbuatan Allah. Jadi izin Allah itu diganti, disubstitusi kalimatnya itu menjadi perbuatan Allah. Kayak Fajar, ini jadi agak-agak panas mesinnya pembahasan ini. Masih merekas. Iya, kadang. Nah, melainkan pandang dan syuhudmu akan bahwasanya segala perbuatan yang berlaku di alam ini sekaliannya daripada Allah Ta'ala atau Tuhan. Jadi segala nang berlaku, aktivitas, hiruk pikuk, pekerjaan, gawian nang ada di alam ini beratan bagian Allah. Apapun, kayak apapun, bagaimanapun. Dua kali bagaimanapun. Biar nang aneh-aneh, perbuatan Allah. Nang baik-baik, perbuatan Allah. Paham? Nah, kemudian di sini alur pikir sama Eko. Sama ada perbuatan itu baik pada rupanya dan pada hakikatnya seperti iman dan taat, atau jahat pada rupanya tiada pada hakikatnya seperti kafir dan maksiat. Nah, berarti kita hapus papan tulis ini. Mun kita disuruh oleh orang menyebutkan perbuatan di dunia nih, gawian di dunia nih, berarti perbuatan secara garis besar terbagi menjadi dua. Ada perbuatan baik, berarti ada perbuatan buruk. Ya kah? Perbuatan ada mun kita akan gitu. Tamat. Perbuatan terbagi menjadi dua. Ada perbuatan baik, ada perbuatan buruk. Ini alur pikir. Kadida di antaranya setengah baik, setengah buruk. Pokoknya bila baik, bila buruk. Aku setengahnya aja. Kadida setengahnya tuh. Bingung juga aku. Nah, ini secara zohir. Ya kalau orang sembahyang, orang beribadah baik, orang untuk ilmu baik, orang mabuk, entah jinet buruk. Ya kalau secara zohir itu disebut perbuatan buruk. Yalah. Nah, cuman ada perbuatan ini kan secara zohir nih. Secara zohir, paham? Nah, kemudian, kegenalan aku kada muat. Kegenalan kok ya. Pantusnya dibalik dianakin aja. Nah, segera lebih luas. Jadilah segera lebih luas lah. Perbuatan tadi ada dua kala. Ini secara zahir. Ada perbuatan baik, ada perbuatan buruk. Ini secara zahir di sini. Ini secara pandangan zahir, Pak. Secara pandangan zahir itu kan ada perbuatan baik, ada perbuatan buruk. Nah, ini secara zahir. Tapi kalau kita pandang secara hakikat, ya kah? Hakikat perbuatan itu hakikatnya baik bertaan karena dari Allah Ta'ala. Perbuatan buruk ini kan tidak. Sampai situ dulu. Mungkin masih mengambang apa guru ini bapak apa bapak umur kapian gak ada. Nah, pada hakikatnya perbuatannya sebujurnya baik. Nah, baik. Cuman perbuatan baik ini terbagi dua. Nah, kayak mau pulang yuk. Maka sudah baik buruk. Hakikatnya perbuatan baik. Perbuatan baik ini terbagi menjadi dua.
Pertama, ke atas sini pulang. Ini mudah bisa paham lah. Ini alur pikir sebetulnya rumusnya nih. Ada baik pada hakikatnya. Nah, ada baik pada rupanya. Kayak payah aku mulai bingung deh gurunya nih lah. Nah, ada baik pada rupanya, baik pada rupanya dan baik pada hakikatnya. Rupanya ini zohir, dilihat secara kasat mata itu baik, nampak. Jadi ini rupanya. Kalau hakikatnya kan perbuatan sembahyang itu baik, kalau baik pada pandangan zohir itu baik, itu bisa baik pada rupanya dan baik pada hakikatnya memang baik semua itu. Kenapa? Karena hakikat perbuatan sembahyang itu adalah perbuatan Allah. Maulah kita menyebut perbuatan Allah kada baik, kada mungkin. Nah, baik rupanya dan baik pada hakikatnya. Kenapa disebut baik pada hakikatnya? Karena setiap perbuatan hakikatnya dari Allah. Karena dari Allah pasti baik. Paham? Nah, yang kedua, ada perbuatan baik. Perbuatan itu baik, secara hakikat baik, tapi buruk pada rupanya. Nah, tapi baik pada hakikatnya. Secara hakikat baik. Wah, ini perlu konsentrasi yang lebih emang itu. Hakikatnya perbuatan itu baik, cuman rupanya benar ya buruk. Paham? Jadi kalau begitu ini bisa kita hilangkan di sini. Nah, bisa kita hapus karena kan sama. Baik hakikat. Satu bagi satu kan hapus coret aja keduanya ya kalah. Paham lah kok. Nah, terus matematika. Nah, hakikat sabarataan perbuatan itu baik. Kayak itu dulu pemahamannya. Ini ada perbuatan. Secara zohir ada baik, ada buruk. Cuman hakikat sabarataan, baik itu perbuatan itu baik kah ataupun buruk kah, hakikatnya perbuatan itu baik, berataan baik. Kenapa? Karena sabarataan perbuatan itu dari Allah. Masa kita menyambat perbuatan Allah buruk? Sabaran menghina Tuhan. Nah, kalau kita karena seberataan dunia itu adalah hakikatnya perbuatan Allah, berarti semua perbuatan yang di dunia itu hakikatnya adalah perbuatan baik karena sumber dari Allah. Paham lama Eko? Apapun perbuatan di dunia, nang kaya apapun bentuknya, nang kaya apapun keadaannya, hakikatnya perbuatan itu baik. Kenapa? Karena sumbernya dari Allah. Setiap sesuatu yang sumber dari Allah, maka dia baik. Sampai sini paham Mama Eko? Cuman perbuatan yang baik karena hakikatnya dari Allah itu ketika tampak ke dunia terbagi menjadi dua. Ada baik rupanya. Artinya dasar bujur baik secara zahirnya. Kan hakikat berataan perbuatan dari Allah. Cuman ketika tampak di dunianya terbagi dua. Ada baik rupanya. Seperti contoh di situ iman dan taat. Orang beriman, orang taat, baiklah, baik. Secara rupa, secara zahir kan baik. Beriman, orang taat secara rupa, secara zahir baik. Nah, secara zahir baik. Hakikatnya pang nang membuat inya kawa beriman, nang membuat inya kawa taat. Siapa hakikatnya? Allah. Maka jika ada orang taat, hakikatnya ketaatannya itu perbuatan Allah. Perbuatan inya taat itu baik pada rupanya karena kita pandang secara zahir itu perbuatan baik. Hakikat ketaatannya itu adalah perbuatan Allah pun baik pada hakikatnya karena dia perbuatan Allah. Ataupun tadi pahamlah. Yalah, itu perbuatan yang hakikatnya baik dari Allah Ta'ala yang rupanya yang baik. Yang kedua, ada perbuatan itu baik karena kan setiap perbuatan dari Allah, hakikatnya dari Allah. Berarti perbuatan itu
baik. Cuman dari sisi rupa buruk. Contoh, orang kafir dan orang maksiat. Maksiat itu, mun ada orang minum, baik ke buruk perbuatan dilihat. Orang minum, orang merampok, orang berjudi, mun secara zohir baikkah buruk perbuatan itu? Buruk, berarti rupanya buruk. Tapi hakikatnya, nang mengawa akan inya minum, hakikatnya perbuatan siapa? Perbuatan Allah. Secara hakikat itu baik, sebab itu perbuatan Allah. Tapi rupanya buruk. Kenapa jadi buruk? Karena syariat nang mencelaknya. Nah, pahamlah. Karena syariat yang mencelaknya. Itu pemahaman dari paragraf itu kok. Kayak bagon. Belum. Oke, kita ulang. Segala perbuatan di dunia ini hakikatnya perbuatan. Nah, seberataan tuh. Kalau perbuatan Allah baikkah buruk? Baik. Berataan. Tapi faktanya, realita di dunia ini ada orang nang iman dan taat. Sekarang pertanyaannya, iman dan taat tuh baikkah buruk? Baik. Tapi hakikatnya nang mengawakan iman dan taat tuh siapa? Allah. Karena Allah nang mengawakan iman dan taat, berarti hakikatnya iman dan taat bagi seseorang tersebut adalah perbuatan Allah. Baikkah ada hakikatnya? Hakikatnya baik. Yang kedua, maksiat. Maksiat ini contohnya. Baikkah buruk mun dipandang secara zahir? Buruk. Berarti secara rupa buruk. Tapi hakikatnya nang mengawakan maksiat. Itu perbuatan siapa? Perbuatan Allah. Nah, perbuatan Allah kalau menyebabkan maksiat tuh hakikatnya. Nah, sekarang wanilah menyambat perbuatan Allah itu buruk. Kada mungkin kalau pasti kita menyambat perbuatan Allah itu baik walaupun secara rupanya buruk, tapi hakikatnya karena dibalik itu adalah perbuatan Allah, maka hakikatnya baik. Paham lah, kayak aku jelaskan ya aku. Dilihat itu dari sisi perbuatan. Ya, dari sisi zohir. Nih aku dalang. Aku ini memainkan wayang. Wayang nih pemeran antagonis jahat kalah. Nah, padahal mau ikam tambus lain wayang itu nang bergerak. Wayang tuh bergerak karena perbuatan dalang. Nah, sekarang pertanyaannya, wayang memerankan peran antagonis, buruk kalau perannya, tapi hakikatnya nang mengawakannya dalang. Nah, dalang ini baik kan orangnya, cuman ini pentas sebenarnya kisahnya wayang ini buruk. Nah, jadi apa yalah, pada rupanya buruk, tapi pada zohirnya baik. Tapi aku ini paham kau? Kau paham lah? Pada hakikatnya saberitaan perbuatan ini baik. Hakikatnya cuman zohirnya ada nang nampak baik, ada nang nampak buruk. Padahal hakikatnya semua perbuatan itu baik karena beritaan perbuatan Allah. Itu tuh. Nah, itu tuh yang dimaksud dengan kita kembali ke atas lah. Melainkan pandangan dan syuhudmu akan bahwasanya segala perbuatan yang berlaku di alam ini, ya kalau segala perbuatan yang berlaku di alam ini sekaliannya daripada Allah Ta'ala, sama ada perbuatan itu baik pada rupanya dan pada hakikatnya. Jadi pada rupanya baik, pada hakikatnya baik dua. Seperti iman dan taat. Kan itu iman bukan bagus secara zahir rupa, hakikatnya bang perbuatan Allah bagus juga. Nah, atau jahat pada rupanya tapi tiada pada hakikatnya, maksudnya kada jahat pada hakikatnya, seperti kafir dan maksiat. Nah, itu maksudnya tertentu. Seperti kafir dan maksiat. Karena kafir dan maksiat itu hakikatnya baik juga. Hakikatnya baik juga. Karena terbit dari Allah Ta'ala, itu maksudnya. Nang buruk itu zohirnya, hakikatnya baik. Kenapa? Karena itu perbuatan Allah.
Nah, kok kan akan sudah itu kok. Ya, lama paham lo kok. Pertanyaannya, adalah di dunia ini perbuatan buruk? Tidak ada. Semua perbuatan di dunia ini baik. Nang mabuk tuh pang buruk pada zahirnya, baik pada hakikatnya. Musyrik buruk pada zahirnya, hakikatnya bahkan perbuatan Allah Ta'ala juga. Hakikat kita terus saya kok cuman kita jangan, walaupun kayak itu tetap syariat jadi patokan. Jangan mentang syirik yang baik juga aja hakikatnya Allah Ta'ala. Iya Tuhan kan misalkan kada neraka hakikatnya aku juga aja Tuhan. Nah berarti ya paham lah, itu kan dari sisi hakikat. Nah kita lihat paragraf kedua. Dan tiap-tiap yang terbit dari Allah Ta'ala, maksudnya yang berasal dari Allah Ta'ala, itu baik juga pada hakikatnya, tetapi jahat kedua pada rupanya. Nang kedua tadi jahat. Kenapa? Karena maksudnya syariat datang mencela akan dia. Nah, sebujurnya mabuk itu baik pada hakikatnya. Ini jangan salah paham lah. Jangan salah paham lah. Hakikatnya kan itu perbuatan Allah. Tapi rupanya buruk. Kenapa? Karena dicela oleh syariat agama ini. Nah, nih kadang-kadang belajar ilmu kayak ini tak salah paham. Mau nggak itu aja hakikatnya perbuatan Allah, akhirnya mabuk halal, zina halal, mbak tutoi halal. Masya Allah, Masya Allah. Ya kalau nah ini paham loh. Nah ini kan ini ya, jadi aku bocorkan sedikit. Ketika kita mengkaji ini akan banyak bersentuhan dengan alur pikir, habis alur pikir. Tapi itu gunanya kita menghubung ke hati. Kan ngomong ke hati nih, beritaan baik, berarti kita nih apa? Husnuzon. Dampaknya, kalau kita memandang segala sesuatu perbuatan Allah, kita kada akan mencela orang. Ada orang maksiat, kadang kita cela itu perbuatan Allah pada dirinya. Cuman kita jangan maksiat. Maksud tuh kita kada mencela. Sebab kalau orang mencela orang lain itu tanda hati busuk. Walaupun ini ahli ibadah. Misalkan aku ini taat, aku ini ibadah. Ada si ek mabuk. Lalu aku tuh, wih jijik mabuk. Nih aku nih sembahyang baik, aku juga pada inya. Memang secara zahir kita baik, secara zahir. Tapi di dalam hati kita merasa diri kita lebih padanya. Maksiat zahir bebas, maksiat batin ngana. Tanda kebusukan hati. Ciri orang ada busuk hati itu katujuk mencela. Siapapun orangnya, siapapun manusianya, apabila katujuk mencela orang, apalagi mencaci maki orang, itu alamat hatinya busuk. Pasti dah. Sudin tuh bujur ya katujuk menyambeti orang tapi hati bersih. Di mana akalnya? Bujur ya sudin tuh katujuk menguyak orang, cacar rincing aja. Tapi sudin tuh ahli tasawuf. Kada membedai ya. Bila di dalam teko ini kopi, maka begitu dituang ke cangkir pasti kopi. Kada mungkin dalamnya kopi dituang jadi teh sulap. Ya kalau kada mungkin loh ay. Berarti kesimpulannya apa? Bila hati orang tuh bersih, pasti nang keluar pada mulutnya juga bersih. Bila hati orang tuh riget, maka muntungnya riget. Kayak itu tuh rumus dah. Pada mau bunga tampil, apa leher luar, macam-macam tuh. Bujur aja pandir kayak itu, hatinya tuh bersih. Kalah, kadang masuk di akal, masuk di dengkul. Nah, sampai sini paham lah Gon. Ya, lanjutkah? Lanjutlah. Jadi dan tiap-tiap yang terbit daripada Allah Ta'ala tuh baik juga pada hakikatnya. Walaupun zohirnya maksiat, hakikatnya baik. Apalagi zohirnya baik. Contoh, ada kita majelis taklim. Ini berarti perbuatan Allah. Kalau disandarkan pada perbuatan Allah, baik ada majelis taklim nih. Baik. Di sisi lain ada orang mabuk, ada orang berkunjang umpamanya. Kalau kita pandang secara zohir, baik kada baik. Judi kan haram. Karena syariat agama mencela itu. Karena Quran dan hadis mengharamkan itu. Tapi nang mengawal akalnya berjudi itu siapa? Allah. Berarti hakikat orang berjudi itu adalah perbuatan
Allah. Karena perbuatan Allah berarti secara hakikat perbuatan itu baik. Secara hakikat, secara zahir tetap kan baik. Secara syariat tetap haram. Tapi kalau bagi orang pandangan hakikat, karena itu perbuatan Allah dipandangnya baik bertaan, maka bagi orang hakikat kada mencela orang berjudi. Tapi bukan berarti berjudi, ini jangan salah paham. Kada mencela orang berzina, tapi bukan berzina. Ya kada boleh, berzina tetap haram. Kada mencela aja supaya inya kada merasa lebih baik dirinya daripada orang lain. Paham? Gitu. Nah, ini maksudnya. Jadi hakikat segala perbuatan itu baik. Cuman ketika tampak ke dunia ada baik rupanya seperti iman dan taat. Begitu nampak ke dunia boleh jadi ada buruk rupanya seperti kafir dan maksiat. Itu maksud dalam kitab Darun Nafis ini. Ada yang ditanyakan? Oke. Ini mulai panas loh kok, keempat. Belum lagi, di bawah lagi panas. Kita lanjut, bukan panas lagi, lanjut. Bermula kaifiat. Nah, kaifiat memandang segala perbuatan itu daripada Allah Ta'ala, yaitu kaifiat itu kan cara artinya. Ya kalau kita rancang, kalau beli raya penyampaian kaifiat sembahyang Idul Fitri. Nah, kaifiat itu cara artinya. Ya kah, kaifiat sembahyang. Takbirnya 7, tasbihnya 6. Jangan Allahu Akbar. Allahu Akbar, rukuknya. Terus menjuhur. Orang Idul Fitri itu takbirnya 7, tasbihnya 6. Nah, ini tak kurang lah melawaknya sedikit. Ini serius guna, kada kau dilawakin ini. Ini mana aku bagi sampai ke, aku banyak melawak, kau lihat ya kan. Mungkin ini melawak kalau kau hang kawannya lah. Ya, serius kita lah. Ini ada serius. Bermula kaifiat memandang kaifiat tadi cara tadi lah. Memandang segala perbuatan itu daripada Allah Ta'ala, yaitu seperti bahwa dipandangnya dan syuhudnya dan dilihatnya dengan mata kepalanya dan dengan mata hatinya bahwasanya segala perbuatan terbit ia daripada Allah Ta'ala dan membangsakan kepada yang lain dari Allah Ta'ala itu majazi atau bayangan jua. Tiada pada hakikatnya, karena pada hakikatnya sekalian perbuatan itu daripada Allah Ta'ala jua, sama ada perbuatan itu daripada dirinya atau lainnya. Nah, berkaifiat memandang segala perbuatan itu dari Allah Ta'ala seperti kita memandanglah dengan mata kepala kita itu bahwa segala sesuatu di dunia ini hakikatnya adalah daripada perbuatan Allah. Selain itu majazi. Contoh, kita di pinggir sungai. Ya kalau ini sudah kisahkan nih, kita di pinggir sungai Mang Eko. Ya kalau melihat ke arah banyu sungai matahari. Matahari di banyu sungai itu hakikikah majazi? Majazi, bukan nang asli. Majaz itu kan majazi, Bang. Majaz itu kan artinya lain hakikat. Ya kalau aku melihat rembulan naik ke dalam taksi. Majazi maksudnya. Maksud itu berpindah bungas. Rembulan indah masuk ke dalam sebuah taksi. Hah? Bulan kan luasnya sekian ribu kilometer. Kok masuk ke dalam taksi? Goblok, bukan goblok, kamu yang tolol. Itu majazi. Kias. Ungkapan peribahasa. Bukan makna sebenarnya. Ya kalau atau misalnya kayak ini. Ra'aitu asadu naktubu 'alal mimbar. Aku melihat singa berkhutbah di atas mimbar. Bungol aja kawan. Kenapa aja? Singa mana nang bisa bepandir? Kenapa nanti mengerti? Maksudnya tuh nang itu tuh nah. Itu manusia bintare. Tahu manusia cuman karena inya khutbah berapi-api, mungkin semangat ya kalau apa aja dihentamnya apa. Lalu diibaratkan seperti singa. Ya melambangkan ketegasan kayak itu maksudnya.
Ya kalau tuh singa podium sedang apa kok? Sedang beraksi. Ya kalau ayo di kandang, kan bisa di kandang. Manusia maksudnya cuman majazi. Atau dalam bahasa saya disebut dengan metaforis. Ya kalau metafor, ya kalau ada majaz itu hiperbola itu yang dilebih-lebihkan. Ya kalau ada yang sifatnya metaforis, wah ini bahasa Indonesia pula. Metaforis itu ya menggunakan perumpamaan dan lain-lain sebagainya. Itu majazi. Nah, jadi majazi itu bukan yang nyata atau cerminan. Majazi itu berikan cerminan. Nah, contoh, kita tadi tuh turun ke pinggir sungai, melihat ke arah banyu sungai. Ya kalau nampak di banyu sungai itu matahari. Sekarang pertanyaannya, nang dilihat di banyu sungai itu matahari kan lain? Lain. Tapi kenyataan dari matahari. Itu bukan matahari, tapi kenyataan daripada matahari. Bapak matahari nang hakiki itu namanya nang di atas, yang di langit. Matahari nang di banyu itu pang majazi. Tapi walaupun nang di banyu itu majazi, tapi nang di banyu itu adalah kenyataan daripada matahari yang di langit. Sehingga orang nang ahli makrifat ketika memandang ke arah banyu, karena syuhud, ingat, fana pada pandangan matahari, maka inya memandang, padahal memang dipandang itu lain matahari. Yang dipandang adalah bayangan matahari pada banyu. Ya kalau, tapi karena inya makrifat, inya syuhud, memandang hakikat nang di banyu itu adalah kenyataan yang di atas. Terkadang ada sedikit orang nang memandang turun ke banyu, menunjuk tuh mataharinya tuh di banyu. Sekarang memandang hakikat. Contoh. Contohnya. Ini apa nih? Ini apa dengan jadi bukan? Nah, ini gambar masjid. Ini gambar masjid kan? Nah. Ini gambar masjid, tapi ini bukan masjid. Paham? Ini gambar masjid kala, tapi ini bukan masjid. Tapi kalau kita panah, lalu kita mandang ini masjid, kita bisa nyebut gitu lah. Ini bang masjid, nah. Ini bukan masjid, tapi ini kenyataan daripada masjid. Sama itulah orang ahli makrifat. Inya memandang alam tambus. Lalu inya kadang lagi memandang alam ini bang Tuhan. Karena masa alam tuh kenyataan daripada Tuhan, tapi alam bukan Tuhan. Sebagaimana kita memandang ini masjid, karena memang ini kenyataan masjid. Tapi ini lain masjid, ini spanduk. Ini spanduk kok. Menurut ini apa? Spanduk. Ada gambar masjid, tapi ini bukan masjid. Paham lah. Mereka berat ini kan, mau baru napis nih agak sedikit. Allahu Akbar. Nah, tapi sekarang pertanyaannya, ini kan masjid, ini kan gambar masjid. Nah, ini hakiki kan majazi. Nang hakikinya pok, ya yang masjid aslinya di sana. Anggaplah ini foto sebuah masjid misalkan. Ya, bisa kadar lah, anggaplah ini. Ini majazi. Nah, hakikinya ngento masjidnya. Tapi ini kenyataan itu. Maka ketika orang ma'rif memandang, ini masjid Al-Qadar. Kenapa? Karena yang memandang pada hakikat melewati majazi. Kalau orang nang kada ma'rifat, ini apa? Itu spanduk maksudnya. Nah, paham lah bedanya. Sulit pun aku menjelaskan. Ya kayak itulah kondisi aku mampunya kayak itu deh. Punya harap ada yang itu lagi. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah aja ya Allah. Alur pikirnya agak ribet sedikit. Makanya aku mutalaah, ini lain kayak nang kita bahari nang apa? Kitab Risalah Ilmu Tauhid. Nama aja. Nah,
bermula kaifiat memandang segala perbuatan daripada Allah Ta'ala, yaitu seperti bahasa dipandang syaitan dan dilihatnya dengan mata kepalanya dan dengan mata hatinya, bahwasanya segala perbuatan terbit ia daripada Allah Ta'ala. Jadi secara hakikat perbuatan makhluk ini perbuatan Allah Ta'ala. Gampangnya kayak ini amang bawa air. Ini zahirnya ini sifat kipas angin. Kipas angin ini berputar. Secara zahir kipas angin yang berputar. Hakikatnya gawian listrik. Nah itu tuh. Ini lampu. Secara zahir lampu nang menyala. Hakikatnya gawian listrik. Maka kita memandang kipas angin yang bergerak, lampu menyala, hakikatnya satu, gawian listrik. Berat sama kayak itu juga. Kipas angin ini majazi. Gerak nang ke kiri ke kanan ini majazi. Hakikatnya perbuatan listrik. Nah kayak itu aja dah. Nah, perbuatan makhluk ini majazi. Hakikatnya perbuatan Allah. Maka nang baik kah, nang buruk kah, nang wala kah, nang wali kah, hakikatnya perbuatan Allah. Baik lampu nang menyala kah, kipas angin nang bergerak kah, TV nang menyala kah, hakikatnya gawian listrik. Sama tuh misalnya contohnya kayak itu. Maka orang nang ma'rifatnya tambus memandang, oh ini gawian listrik, ini gawian listrik. Oh ini gawian Allah, ini gawian Allah, ini gawian Allah. Maka yang gerak kipas angin di majazi, listrik hakiki. Walaupun kata kayak itu ini mendekatkan pahamnya aja. Pahamnya kayak itu. Walaupun lampu nyala ini majazi, hakikatnya gawian listrik. Nah. Maka dan membangsakan kepada yang lain selain dari Allah Ta'ala itu majazi atau bayangan dua, bukan pada hakikatnya. Karena pada hakikatnya sekalian perbuatan itu daripada Allah Ta'ala juga. Sama ada perbuatan itu daripada dirinya atau perbuatan itu daripada yang lain. Nah, pahamlah di sini ada ditanyakan Gon. Nah, sedikit lagi. Sama ada dengan mubasyirah atau tawalud. Nah, maka pulang para ulama ini setelah membagi perbuatan itu, ada perbuatan baik, ada perbuatan buruk. Kemudian para ulama yang lain ada yang membagi perbuatan itu dengan pembagian yang lain, yaitu perbuatan mubasyirah dan yang kedua tawalud. Nah, pulang ini makhluk apa ini Gon? Pokoknya mubasyirah, tawalud. Coba bisa lah bono memaham. Kita baca teks selanjutnya. Yang artinya perbuatan dengan mubasyirah itu yaitu yaitu yang beserta dengan kudrat baharu. Nah, perbuatan dengan mubasyirah itu yaitu perbuatan, maksudnya itu perbuatan yang beserta dengan kudrat yang baru. Seperti gerak kalam pada tangan orang yang menyuruh. Dan artinya perbuatan dengan tawalud itu yaitu apa tuh yang jadi daripada perbuatan yang mubasyirah, yaitu seperti jatuh batu daripada tangan melempar. Paham lah. Aduh, contoh deh. Paham lah kok. Mubasyirah dan tawalud. Baca lagi separagraf. Sama ada dengan bahasa Arab lah, mubasyirah, tawalud itu kalau. Dan artinya perbuatan dengan mubasyirah itu yaitu yang berserta dengan kudrah baharu, seperti gerak kalam pada tangan orang yang menyuruh. Dan artinya perbuatan dengan tawalud itu yaitu yang jadi daripada perbuatan yang mubasyirah, yaitu seperti jatuh batu daripada tangan yang melempar. Pok dia, paham lah dok. Kadang alih, kadang alih. Mun contoh hanya paham gue naik.
ada perbuatan mubasyirah. Nah, ada perbuatan tawalud. Kita berkenalan dulu dengan dua istilah. Istilah pertama mubasyirah, istilah kedua disebut dengan tawalud. Perbuatan mubasyirah ini seperti gerak kalam pada orang menyuruh. Ini kada cocok dari contohnya sekarang kali. Ku ganti contohnya. Contohnya kayaknya kayak aku nih gerak mubasyirah. Gerak mubasyirah itu adalah gerak yang gerak awal. Kayaknya gerak awal. Gerak tawalud adalah gerak yang terjadi akibat daripada gerak mubasyirah. Jadi gerak mubasyirah nih sebab, gerak tawalud nih akibat. Nah, paham dah. Sebab akibat. Kan akibat itu ada geraknya juga. Sebab pasti gerak. Akibat gerak. Paham? Sebab tanganku nih manimbai. Nah, tanganku nang manimbai ini ngarnya gerak mubasyirah. Aku melempar pancis. Tanganku bergerak, pancis bergerak. Kenapa pancisnya bergerak? Karena tanganku. Maka gerak tanganku nih gerak mubasyirah, gerak pancisnya gerak tawalud. Paham kan ya? Gerak tawalud ini akibat daripada sebab mubasyirah. Hakikatnya kedua gerak ini perbuatan Allah Ta'ala. Dan baik gerak mubasyirah ataupun gerak tawalud kada memberi bekas. Contoh lagi, api itu gerak mubasyirah. Api pada api itu. Akibat karena api, gosong itu gerak tawalud. Pokoknya gerak nang terjadi akibat gerak mubasyirah disebut dengan gerak tawalud. Makanya orang menyebut sebab akibat. Aku menimbai nih. Ini perbuatan gerak mubasyirah. Hakikatnya ini perbuatan siapa? Allah. Lalu benda nang kau timbai ini kan bergerak. Ini sepidol bergerak karena tanganku nang menimbai. Padahal hakikatnya ini bergerak bukan karena ini. Tapi hakikatnya sepidol bergerak karena perbuatan Allah. Itu nang wa ma romaita id romaita. Wa ma romaita itu gerak mubasyirah. Id romaita. Pada saat kamu melempar itu masih gerak mubasyirah. Walakin Allah haroha. Berarti dalam ayat ini menafikan gerak mubasyirah pada makhluk. Hakikat gerak mubasyirah itu dari Allah. Jadi gerak mubasyirah itu gerakan awal atau sebab. Gerakan tawalud itu akibat daripada gerak mubasyirah. Ini gerak mubasyirah, gerak ketimbai, maka ini bergerak. Nah, tanganku nih gerak mubasyirah, penghapus nang ketimbai ini, nah gerak pada penghapus nih disebut dengan gerak tawalud. Nah, coba baca kayak itu, Gon. Itu contohnya. Nah, kalau gerak tawalud, ya itu seperti jatuh batu daripada tangan melempar. Kan gerakan batunya itu. Berarti batu itu bergerak karena tangan. Nah, gerak batunya itu yang dimaksud disebut dengan gerak tawalud. Gerak tangan yang melempar tadi, Bang, gerak mubasyirah. Nah, pahamlah itulah. Sebab mubasyirah tuh, tawalud tuh akibat. Bahasa saya dah. Sebab dan akibat hakikatnya dari Allah. Wah, ngintu ae le. Ngintu ae. Ngitungin panas utak le. Nah. Dah, sampai situ aja dulu. Gerak mubasyirah dan gerak tawalud. Insyaallah kita akan ulangilah pada minggu yang akan datang sedikit tentang gerak mubasyirah nih dan gerak tawalud lah supaya kada bingung. Ya kalau dan ada berkah dan manfaatnya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu